Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Abi Umi senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Morning Podcast atau Mokes ya, di Sekolah Quran Darul Fatah di Lampung Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang sesuatu yang tentu sangat istimewa ya. Yaitu bagaimana perjalanan seorang pengajar Al-Quran ya, dalam membimbing santrinya untuk menghafal Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa menghafal Quran itu, Abi Umi, bukanlah perkara yang mudah ya. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, serta bimbingan yang penuh dengan keikhlasan. Nah, bersama kita kali ini telah hadir seorang pengajar Quran yang telah mendedikasikan dirinya untuk mendampingi para santri dalam meniti jalan menjadi hafiz Al-Quran. Mari kita sambut dengan penuh ta'zim dan penuh semangat juga Abi Anhar Robani. Assalamualaikum Abi Anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah Abi Anhar sudah hadir ya, memenuhi undangan kami di Morning Podcast untuk bincang-bincang santai tapi tetap penuh dengan makna. Karena yang akan kita bicarakan ini adalah perkara yang tentu bukan perkara yang ecek-ecek ya, yaitu membicarakan Al-Quran, tapi kan kita coba kemas dengan santai ya, dengan tenang sehingga Abi Umi bisa meresapi apa yang bisa kami sampaikan nanti. Baik Abi Anhar, apa kabar? Alhamdulillah baik Abi Umi. Alhamdulillah sehat ya. Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abi Anhar ini adalah pengajar Al-Quran ya, khusus pengajar Al-Quran di SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, khusus di bidang khusus Al-Quran. Jadi beliau sudah masuk di tahapan yaitu mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, tapi tetap mengajarkan juga tahsin, cara membaca dengan baik dan benar. Dan beliau ini diamanahi oleh sekolah untuk mengajar di khusus Al-Quran, yaitu menghantarkan anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran. Baik Abi Anhar, barangkali sedikit seperti biasanya kami mempersilahkan kepada narasumber untuk berkenalan ya. Mungkin Abi Anhar ini antum dari mana? Kemudian pengalaman menghafalnya ini sedikit saja ya, barangkali sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait proses menghafal Quran. Kita ingin tahu Abi Anhar ini dulunya belajar di mana, terus ngafal Quran di mana, dan selesainya kapan. Itu kita perlu tahu juga ya Abi Umi ya. Silakan Abi Anhar, boleh mungkin sedikit memperkenalkan dirinya. Ya, nama lengkap saya Muhammad Anhar Rubani, biasa teman-teman panggil Anhar. Kalau mulai menghafal tentu dari kecil ya, sudah dari orang tua juga, kemudian SD, SMP juga kebetulan alhamdulillah saya alumni dari SMP Quran Darul Fatah. Masya Allah. Angkatan 2, lulus tahun 2017. Kemudian saya langsung melanjutkan perjalanan menghafal itu ke Islamic Center Wadi Mubarak, Bogor. Ya, okay. Salah satu lembaga yang lumayan terkenal lah di Indonesia terkait dengan penghafal Al-Qur'annya. Kemudian selesainya di sana kira-kira setahun lebih, berapa bulan selesai hafalannya. Kemudian ada tasmi juga, sama di sini juga 3 hari tasminya. Ya, di sana banyak mendapatkan pelajaran tentang ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kala itu saya sedang pengabdian, ada pengabdian juga setahun, jadi menghafalnya 2 tahun, kemudian 1 tahun pengabdian. Pengabdian itu di akhir tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi tahun ajaran 2019-2020. Kemudian ada musibah corona, betul. COVID-19. Covid, saya terpaksa pulang, harus pulang.
Kemudian selang berapa lama di rumah, ternyata saya kembali komunikasi dengan guru-guru yang ada di SMP. Guru SMP-nya Darul Fatah. Kemudian qadarullah, panjang ceritanya, akhirnya balik lagi ke Darul Fatah. Ke Darul Fatah. Oke, kalau diceritakan mungkin bisa jadi satu episode ya. Oke, jadi secara singkat perjalanan beliau kemudian menghafal Al-Quran. Kemudian mungkin jadi satu pertanyaan yang mungkin para pemirsa juga pengen tahu kan, ada antum ini menghafalnya sudah bersanad. Nah, proses bersanadnya secara singkat saja itu bagaimana, Bianhar? Sebenarnya bersanad itu dalam ilmu Quran itu bukan suatu kewajiban ya. Maksudnya bukan berarti setiap pengajar Quran itu harus bersanad baru boleh ngajar, enggak. Hanya itu kelebihan atau yang diberikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kesempatan. Jadi ketika itu di salah satu pondok di daerah Yogyakarta, dia itu lagi buka daurah. Daurah yang berkaitan tentang sanad, kemudian ilmu-ilmu Quran lanjutannya bagi yang udah selesai hafalannya. Waktu itu kan masuk Covid ya, saya belum kuliah. Jadi saya kuliah itu telat 2 tahun karena ikut daurah ini. Karena ikut daurah ini. Ketika masa Covid itu saya bingung mau kuliah karena kuliah juga belum masuk, masih pada online teman-teman yang lain. Akhirnya ada program tawaran daurah ini, ya saya sambut gitu. Walaupun awalnya tidak diizinkan oleh pihak sekolah karena kontrak belajar kan setahun ya. Itu daurah itu mulai bulan Januari. Jadi pertengahan awalnya tidak diizinkan, tapi ternyata dipanggil pihak sekolah, diberikan tugas jatuhnya. Jadi diberikan tugas untuk ke Jogja itu untuk belajar. Kurang lebih belajarnya itu 1,5 tahun. Itu proses, ada ketemu dengan banyak orang-orang yang dengan masyayikh dan yang lain-lainnya, diperbaiki bacaannya, kemudian bagaimana teori-teorinya dan yang lain-lainnya itu banyak di sana didapatkannya. Baru kembali ke Darul Fatah, kemudian mengajarkan apa yang sudah ditugaskan itu. Ini penting ya, Bianhar. Kenapa kami tanyakan? Karena Abi juga mungkin pengen tahu siapa sih yang ngajar Quran di DF ini ya, khusus di boarding khususnya beliau inilah yang mengajarkan Al-Quran, dan tentu dalam pandangan saya ini nggak kaleng-kaleng ya, Biumi ya. Seperti itu. Baik, Bianhar, kaitannya dengan ini ya, dengan mengajar ya. Apa sih motivasi antum nih? Dalam mendedikasikan diri ya, untuk mengajar dan membimbing santri. Apa motivasinya sih? Ini bersemangat untuk ngajar Quran itu apa? Yang jelas motivasi utama itu selalu diarahkan oleh guru-guru kami dari SMP dulu di DF, kemudian di Wadi Barok, itu motivasinya untuk akhirat lah. Karena memang benar-benar seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan ngikut. Man kana yuridu hartsal akhirati yazid lahu fi harthi. Jadi barang siapa yang dia menginginkan akhirat, yazid lahu fi harthi, nanti ditambahin gitu. Itu landasan utamanya. Kemudian juga kerisauan dari guru-guru kami itu di pondok itu selalu disampaikan waktu di Wadi Barok, kalau ada loh di pelosok sana itu yang tidak seberuntung kita, bisa baca Quran. Padahal baca Quran kan kewajiban setiap muslim itu harus bisa minimal Fatihah ya, karena kan dibaca waktu sholat. Ketika sholat, betul. Ya, jadi mulai dari situ motivasi utamanya terkait dengan akhirat, dan juga banyaklah apa yang saya alami sendiri itu, kebaikan-kebaikan di sini, keberkahan-keberkahannya itu luar biasa banyak, yang membuat saya tuh pingin terus gitu, makin penasaran gitu, apalagi yang didapat habis ini gitu, apalagi. Siap, Masya Allah, luar biasa. Dan antum ada tidak pengalaman pribadi yang membuat semakin yakin dengan jalan ini? Saya jalan ini yaitu jalan mengajar anak Al-Quran, fokus dengan Al-Quran, kemudian mengajak orang lain juga untuk cinta dengan Al-Quran. Apa tuh kira-kira pengalaman pribadi, ada atau tidak? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Satu saja boleh. Yang paling berkesan. Pengalaman pribadi itu yang dengan Al-Quran ini amat banyak. Yang paling berkesan itu justru datang itu pas awal-awal menghafal. Awal-awal menghafal itu jadi
saya itu mulai serius menghafal itu kelas 3 SMP. Pas masih Darul Fatah. Sebelumnya itu ya hanya ngikut sekedar aja. Akademik sekolah aja, saya menganggapnya demikian. Di masa itu kan akhir dari pembelajaran SMP ya. Ya kan udah mau ujian nasional. Dulu masih ada ujian nasional. Masih ada ujian nasional. Tapi entah kenapa semakin kita dekat dengan Quran, waktu itu juga mulai banyak daurah Quran, saya ikut. Itu pembelajaran akademiknya itu semakin mudah juga gitu. Saya rasa ada sesuatu hal yang luar biasa ini di Al-Quran ini, terkait ada hubungannya dengan yang akademik yang lain. Padahal kita kan cuma ngejarnya di bidang Al-Quran. Betul. Tapi yang lainnya juga ngikut, bukan hanya akademik kayak di bidang duniawinya lah. Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Masya Allah. Jadi dari awal itu kayaknya seru deh jalan ini gitu. Seperti yang antum sampaikan di awal tadi ya, ketika antum berupaya untuk mengejar akhirat itu dunia pasti ngikut. Iya. Ya, jadi Al-Quran ini domainnya masuk ke akhirat. Ya, dunia pasti ngikut, pasti tunduk gitu ya. Oke, itu sudah yang pertanyaan-pertanyaan awal ini masih masuk ke ranah pribadi beliau ya. Nah sekarang kita coba ke profesionalismenya beliau sebagai seorang pengajar Quran. Pertama ya, metode apa yang paling efektif? Ya, menurut Abi Anhar dalam membantu santri menghafal Al-Quran, begitu juga dalam menjaganya agar tetap terjaga dengan kuat. Metode apa kira-kira? Terkait dengan metode pembelajaran itu ada didapatkan oleh anak-anak itu dua. Yang pertama dari luar lingkungannya, yang kedua dari dalam diri dia. Yang dari luar itu sebagaimana disebutkan di kitab Ar-Rasulul Mu'alim, kita pernah belajar. Metode utama dalam mengajarkan itu memberikan keteladanan. Betul. Keteladanan. Jadi memang perlu untuk kita guru Quran itu kalau murojaah itu sama-sama anak-anak. Terus kalau imam itu dibaca ayat-ayat yang asing, maksudnya asing ini dalam kategori yang anak-anak itu kadang belum hafal. Supaya anak itu tahu kalau kita memberikan keteladanan kalau guru ini juga murojaah, hafalannya juga lancar gitu. Kemudian juga perlu juga di halakoh itu terkadang kita minta tesin hafalan dengan anak-anak gitu. Saya melihat itu ada pengaruhnya gitu. Jadi anak-anak itu ada kemauan semangat guru saya aja kayak gini gitu, kayaknya saya harus bisa gitu. Gitu. Jadi itu dari luar harus ngasih keteladanan. Kalau kita juga murojaah, kita juga lancarin hafalan. Kemudian yang dari dalam diri terkait dengan menghafal itu, setiap anak pasti metode menghafalnya berbeda-beda. Nanti mereka akan ketemu yang terbaik untuk masing-masing pribadinya gimana. Tapi pada intinya sama. Yang terbaik itu yang paling banyak mengulang. Yang paling banyak murojaah, mengulang. Ibaratnya kita melewati suatu daerah, kita awalnya saya dari Bandar Lampung ke Natar ini dulu harus lihat Google Map kemana dulu. Tapi lama kelamaan udah berkali-kali ya udah gampang hafal. Sudah hafal. Itu juga dengan hafalan Quran. Kalau kita sering mengulang, insyaallah lama kelamaan hafal. Dan metode terbaik murojaah juga seperti itu, yang paling banyak mengulang. Nggak ada selama ini nggak ada metode yang maksudnya kalau mau hafalannya lancar itu harus ini itu hanya pendukung yang lain. Pendukung. Ya. Seperti ibadahnya dijaga, ininya dijaga. Itu pendukung yang sangat kuat. Tapi yang utamanya tetap satu, dia harus murojaah. Harus ngulang. Kurang lebih seperti itu ya, pemirsa IBS Dev TV, bahwa metodenya dua, dari luar dari dalam. Yang dari luar itu setidaknya dia harus, si santri itu melihat teladan juga dari luar ini, termasuk musrifnya atau pengajarnya pun harus memberikan teladan yang baik ya, seperti yang contohkan beliau tadi. Begitu juga dari dalam, paling bagus adalah mengulang. Kalaupun dia pintar tapi nggak ngulang, itu ada potensi untuk lupa juga, seperti itu. Oke, dan tentu Abi Anhar ya, anak-anak itu pasti ada karakter yang berbeda gitu ya. Nah itu bagaimana tuh antum menyesuaikan metode tersebut dengan karakter santri yang berbeda? Ada yang mungkin dia ngapal dengan, pasti anak itu punya kecenderungan ya menghafal. Ada dia kalau misalnya sepi malah nggak bisa ya, kalau ramean baru bisa, atau sebaliknya dia nggak, kalau rame susah, dia harus menyendiri baru bisa. Nah itu untuk menyesuaikan itu bagaimana tuh? Makanya tadi di awal ya, saya nggak pernah memaksakan anak itu untuk mengikuti metode. Kita hanya bercerita pengalaman kita, pengalaman orang lain, dan saya mengatakan mungkin ini cocok buat kamu gitu.
Iya, iya. Ya silahkan kalian coba masing-masing. Ya nanti akhirnya mereka menemukan jalan terbaik untuk ngafal itu seperti apa. Yaitu harus banyak kesungguhan, harus banyak nyoba. Ini cocok nggak sama saya, ini cocok nggak sama saya. Dan itu kadang juga bisa berubah-ubah biofik metodenya. Ada yang kadang dia harus ditutup begini, harus begini, harus begitu. Tapi gitu. pas udah juz berapa, cuman baca doang udah hafal. Ada yang dia ngeliat artinya dulu, ada yang. Jadi setiap anak itu kalau dia semakin sering mujahadah, ketemu metode sendiri yang terbaik buat Allah dia. tunjukkan lah ya. Yang jelas Allah berikan petunjuk buat dia gitu ya. Sepanjang dia bermujahadah ya, bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'an. Oke. Itu kurang lebih ya. Kemudian ini tentu dalam menghafal ada tantangannya tuh. Ya kan? Betul, ada tantangannya. Apa sih tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh santri dalam menghafal Quran? Terus bagaimana cara antum membantu para santri tersebut dalam mengatasi tantangan tersebut? Abi Anhar bisa sambil bisa ngeliat ke kamera boleh. Saya diliatin terus jadi nafas ini. Tantangan dalam menghafal itu setiap tahapan itu ada tantangannya masing-masing. Mulai dari dia baru menghafal, ya tantangannya digoda buat nanti-nanti. Ditunda-tunda. Nanti dulu, ditunda-tunda. Kemudian kalau udah mulai ngafal, biasanya yang paling sering itu ke rasa apa ya? Kalau bahasa dalam syariatnya itu futur. Nah, futur. Atau ada masanya kita itu kosong terus nggak tahu mau ngapain, bingung gitu. Karena udah down, kemudian bosan mungkin. Jadi ya banyak ya sebab-sebabnya. Kalau cara mengatasinya ya setiap orang itu pasti punya titik jenuhnya. Dan salah satu perkataan dari Imam Al-Jauzi kalau nggak salah, refreshing untuk bersungguh-sungguh itu adalah bagian dari kesungguhan. Ulangi lagi biar refreshing atau kita doing nothing atau apalah yang buat ya misalkan libur kita nyantai ini, untuk kesungguhan itu adalah bagian dari kesungguhan. Jadi kalau kita refreshing itu bukan buang-buang waktu gitu, bukan berarti harus serius terus, enggak. Itu juga bagian dari kesungguhan. Bagian dari kesungguhan. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menghafal Al-Quran karena kita terlalu kaku mungkin. Akhirnya bosan, kemudian mungkin malah lebih menjauh dari Al-Quran kan, apa ini bikin capek gitu dan lain-lain. Padahal refreshing itu juga bagian dari kesungguhan. Kalau kita niatnya untuk kesungguhan setelah betul perlu refreshing Abi Umi ya, karena memang tujuannya refreshing tadi juga bukan untuk santai-santai tanpa guna, justru malah ingin mendapatkan kesungguhan selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Abi Anhar, ada nggak sih kisah unik dan menarik dari santri dalam proses menghafal gitu ya, yang itu bisa jadi inspirasi? Kisah unik, menarik dari santri atau dari proses pembelajaran lah ya, antum sebagai pengajar, santri yang belajar, itu yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa tuh? Ada selama di boarding ya. Selama di boarding. Ada kisahnya salah satu anak. Jadi dia itu awal masuk takhusus itu dipaksa. Dipaksa sama orang tuanya. Awalnya dia nggak mau karena dia berpikir di awal di takhusus itu nanti saya nggak bisa berekspresi banyak kalau di takhusus, saya nggak bisa banyak main, nggak bisa main futsal, nggak bisa ikut organisasi, terus pelajaran umumnya juga kurang dan lain-lain. Itu pikiran di awalnya. Pikiran pertama. Ya jadi dia pas tes itu dia bilang sendiri gitu, saya tes itu sebenarnya disengajain gimana caranya buat nggak lulus. Gitu. Jadi ada kayak gitu. Saya tahu dia punya kemampuan, tapi dia sengajain gimana caranya dilupa-lupain gitu. Karena orang tuanya yang pengen itu ya. Yang maksa. Dari awal itu nggak mau ikut. Gitu. Terus. Gak mau ikut dari awal. Tapi saya ngelihat karena udah beberapa tahun lumayan lama ya di bidang Quran, jadi kita tahu anak ini punya potensi. Iya. Dari bacaan Qurannya, dari kemampuan dia ngafal, dia itu masih kelihatan juga kayaknya penyamarannya kurang gitu. Penyamarannya kurang. Jadi masih kelihatan sama saya. Habis itu ketika pengumuman di tahap akhir adalah namanya dia. Diterima. Keluar namanya dia itu. Waduh, kok malah diterima ini. Bingung dia. Pas ada diterima itu
bukannya seneng dia nangis. Dia nangis. Iya. Jadi pas di wawancara itu kan, setelah itu nanti ada tahap wawancara dengan Ustadz awal sebagai penanggung jawab. Itu nangis. Oh ya Allah. Pas mau diwawancara nangis sampai harus dibujuk dengan musyrif asramanya pas awal masuk takhasus. Iya. Jadi itu unik. Cukup unik sekali ya Bium ya. Ada anak yang sungguh-sungguh pengen banget, ternyata memang karena dia secara kemampuan belum mumpuni dan dianggap belum mampu, ya nggak keterima. Tapi ini justru dia punya kemampuan, tapi dia karena punya pikiran awal tadi ya, yang kalau ikut takhasus saya nggak bisa main futsal, nggak bisa ikut ini dan itu. Akhirnya justru malah diterima. Kalau Allah sudah berkehendak ya, bisa dikejar. Sudah lanjutannya. Oh gimana tuh? Jadi setelah diterima itu dia ikut dengan saya beberapa bulan. Ya kita kasih dengan gimana caranya anak ini itu kita dapat hati anak ini. Gitu. Kadang saya ajak keluar gitu, kalau ke Indomaret kadang-kadang gitu izin ke asrama untuk ke Indomaret beli sesuatu gitu, ajak dia keluar gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia hafalannya udah sesuai target lah. Sesuai target yang berjalan. Itu termasuk yang cepat juga. Cepat ya. Kira-kira hafalannya itu udah 18 juz. 18 juz. Padahal itu baru 1 tahun. Masya Allah. Padahal baru luar biasa. Itu dalam kondisi dia ya awalnya mungkin setengah hati di awalnya ya. Setengah hati. Dan uniknya setelah akhir-akhir ini pas saya membicarakan tentang saya mau nostalgia dengan dia kayak jangan diceritain lagi malu gitu. Iya. Oke, cukup unik ya Bim ya, seperti itu. Kalau Allah sudah berkehendak ya maka. Kemudian di akhirnya ternyata akademik anak ini dari awal dia masuk takhasus sampai sekarang, setahu saya dia ranking 1 terus. Luar biasa. Benar, berarti seperti antum sampaikan di awal tadi, Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Ketika akhirat ini kejar, maka dunia akan ikut. Tadi Abi Anhar bercerita di awal kan, artinya ketika beliau memilih jalan Al-Quran justru dari akademiknya Allah mudahkan, kemudian urusan keduniaannya pun Allah mudahkan, seperti itu. Oke, itu kurang lebih cerita unik dan menarik ya dari santri yang belajar Al-Quran. Oke, selanjutnya Abi Anhar, seberapa besar nih pengaruh lingkungan pesantren dan keluarga terhadap semangat santri dalam menghafal Quran? Pengaruhnya gimana sih? Sebesar apa pengaruh teman-teman, lingkungan, keluarga itu apa? Jadi lingkungan itu, keluarga itu ibarat kendaraan yang mau kita pakai. Oke. Kendaraan yang mau kita pakai, entah itu bus atau kapal atau pesawat, buat mengarungi perjalanan dalam menghafal Quran. Kalau kendaraan itu bagus, undernya bagus, terus fasilitasnya bagus, kita akan nyaman. Betul sekali. Untuk sampai ke tujuan. Bukan berarti kalau fasilitasnya kurang kita nggak nyaman. Bukan berarti bukan berarti nggak bisa. Tetap bisa nyampe, cuman kita nggak nyaman. Perjuangannya lebih hebat. Itu juga dengan lingkungan. Betul. Kalau lingkungannya benar-benar disiapkan, kemudian semuanya lah. Kalau ada mogok di jalan nanti gimana caranya, itu udah dipersiapkan. Insya Allah dia akan sampai, dan sampainya dengan menyenangkan gitu. Dengan nyaman karena lengkap tadi fasilitasnya dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Sangat berpengaruh lingkungan, keluarga, teman dan lain sebagainya. Nah selanjutnya nih Bi Anhar ya, apa sih bentuk dukungan paling sederhana tapi sangat berarti yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anak yang sedang menghafal Quran? Yang mungkin ini adalah pesan dari Abi Anhar untuk orang tua yang anak-anaknya sedang menghafal Quran. Apa sih yang pesan sederhana atau hal-hal kecil aja yang harus diberikan orang tua kepada anak yang membuat anak itu semakin bersemangat dalam menghafal Al-Quran? Ada 2. Yang pertama itu doa sama ridho orang tua. Doa sama ridho. Doa sama ridho orang tua. Dulu saya pernah putus asa ngafal pas di Wadi Mubarak itu. Kira-kira saya bisa nggak? Karena kan itu pertama mondok juga ada rasa kangen dengan orang tua dan yang lain-lain. Kemudian musyrif itu atau guru itu suruh tanya ke orang tua, tanya ke orang tua kamu, ridho nggak kamu buat ngafal Quran? Kalau orang tua kamu ridho, itu berarti yang masalahnya tinggal diri kamu sendiri gitu. Iya. Tinggal diri kamu. Itu orang tua kamu udah jalannya itu udah enak gitu. Jadi setelah saya tahu orang tua saya ridho, saya lebih enjoy gitu. Ternyata orang tua saya memang pingin bener gitu. Oke, ridhonya orang tua itu mesti disampaikan atau cukup ridho tanpa harus diketahui?
Terkadang perlu ya. Terkadang perlu disampaikan, terutama bagi anak-anak yang dia mungkin motivasinya kurang gitu ya. Oh iya. Disampaikan aja, Abi atau Umi ini ridho nak kamu jadi penghafal Al-Quran, kemudian silahkan diteruskan jalannya. Apapun yang ada di rintangan di sana itu, insya Allah bisa. Gitu. Karena Abi, kalau orang tua dia ridho itu kan udah inilah. Betul. Oke. Kemudian yang selanjutnya doa, ya tentu doa sangat perlu sekali karena kadang semua usaha telah dikerahkan ternyata cuma kurang doa seringnya. Oh iya betul. Kemudian yang ini satu paket dari doa sama doa orang tua. Kemudian yang terakhir sikap orang tua terhadap guru. Itu berpengaruh dengan keberkahan ilmunya anak. Iya. Betul. Jadi beberapa tahun ini selama di takhusus, orang tua yang dia kurang menyerahkan, kurang percaya kepada kita, artinya dia banyak protesnya. Padahal udah ada peraturan seperti ini, dikasih penjelasan di awal dari seperti ini, tapi banyak maunya, banyak protesnya, itu sangat berpengaruh dengan kemampuan anaknya. Sangat berpengaruh dengan kemampuan anaknya. Jadi benar-benar orang tua itu harus ikhlas, ridho, diajar dengan gurunya ini gitu. Dengan sistem yang berlaku gitu. Pernah ada pengalaman dulu kan sebelumnya saya di full day itu ada wali yang seperti itu awalnya, kemudian dipanggil dengan Ustadz Agung, kemudian diberikan nasihat terkait tadi itu, keberkahan guru itu bergantung dengan hafalan anak juga gitu. Jadi keberkahan itu sangat bergantung. Kemudian orang tua ini udah akhirnya hatinya tenang gitu, dia nggak banyak protes lagi dan kemampuan anak itu mampu sampai selesai gitu. Oke, betul. Artinya orang tua juga perlu dikasih tahu juga ya. Artinya bisa jadi protesnya mereka karena ketidaktahuan dan ketidakyakinan mereka karena kekurangan informasi aja. Setelah seperti kasus yang tadi kan, setelah dikasih tahu sama Abi Agung terkait harus rela, harus ridho, harus ikhlas dengan sistem yang ada, akhirnya tenang. Sebenarnya kalau itu sudah diberitahu di awal, maksudnya terkait fasilitas demikian gitu. Tapi mereka di tengah jalan ada kok seperti ini gitu, kok begini. Padahal di depan kita sudah udah sampaikan ya. Kemudian juga terkadang kurang memberikan uzur kepada guru. Itu penting juga, karena kan kita nggak tahu guru ini lagi ngapain, tiba-tiba langsung protes. Sedikit-sedikit protes. Betul. Itu juga penting juga dipahami oleh orang tua. Kita juga insya Allah paham terkait dengan orang tua itu, keperluannya apa, insya Allah diusahakan sebaik mungkin. Abi Umi, jadi tentu apa hal sederhana yang harus Abi Umi berikan kepada Ananda, begitu juga kepada lembaga yang mengajarkan anak-anak menghafal Quran. Yang pertama tadi doa dan ridho satu paket ya. Jangan berhenti untuk mendoakan anak-anak kita, kemudian harus ridho dengan perjuangan mereka. Selanjutnya harus juga ridho kepada setiap peraturan yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh lembaga tersebut, dalam hal ini adalah Sekolah Quran Darul Fatah. Itu adalah hal sederhana yang Abi Umi harus pahami dan harus terapkan di proses pembelajaran kita. Selanjutnya terakhir barangkali ya, apa pesan dan harapan antum untuk para santri penghafal Quran, untuk secara khusus ya, umumnya untuk masyarakat luas agar semakin mencintai Al-Quran? Agar semakin mencintai Al-Quran. Kalau motivasi dan yang lain-lain, saya yakin udah banyak lah di sana, di luar sana yang ini. Cuma ada harapan aja. Harapan buat kita, dan ini disebutkan oleh salah seorang ulama dalam baitnya ketika beliau selesai dalam nazomnya di nazom Samanudiyah. Beliau mengatakan, wa tamazan nazmu bihamdi rabbina nas'aluhul khatimatal husnal. Beliau meminta husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya, saya berharap ke depannya seluruh penghafal Quran itu benar-benar husnul khotimah. Dalam artian husnul khotimah itu kan nggak bisa, husnul khotimah itu memang betul ya, nggak bisa kita tebak, tapi kita bisa perjuangkan di perjalanan hidup. Itu yang pertama, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya Allah. Kemudian faj'alhu rabbiya khalisan liwajhika. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, mengharap apa yang telah kita perjuangkan di bidang Al-Quran ini benar-benar tulus ikhlas gitu. Liwajhika, benar-benar berharap wajah Allah. Itu penunjang husnul khotimah itu.
Betul. menunjang husnul khotimah itu. Oke. Kira-kira dua itu. Dua harapan Dua ya, harapan. luar biasa. Mungkin terakhir banget lah ya. Terakhir banget ini. Harapan antum untuk para generasi Quran itu seperti apa sih? Generasi Quran di masa depan tuh pengennya yang seperti apa? Model seperti apa? Jadi gini ya, mungkin ini masih berkaitan karena ada juga orang yang mungkin dia penghafal dan sudah menghafal tapi akhlaknya kok masih kurang oke gitu ya. Justru malah dia bisa jadi mungkin tanda kutip ya zolim masih jalan. Misalnya ada yang seperti itu. Ada nggak Berarti dua pertanyaan nih. Ada nggak sih jaminan orang menghafal Quran itu pasti jadi orang soleh gitu ya? Yang kedua, harapan antum bagaimana seharusnya seorang penghafal Quran itu atau generasi Quran yang akan datang tuh harusnya seperti apa? Ini terakhir lah ya, silakan. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan ahlul Quran atau penghafal Quran. Beda ya penghafal Quran dengan Al-Quran. Kalau penghafal kan cuma menghafal. Tapi yang kita harapkan itu justru menjadi ahlul Quran. Karena yang di dalam hadis itu kan yang menjadi keluarga Allah itu ahlul Quran, bukan penghafal Quran. Bukan, oke. Ahlul Quran wa khassatu. Orang-orang yang ahlul Quran itu dan orang-orang terkhususnya itu yang jadi keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya itu dari ahlul Quran. Ahlul Quran itu sebenarnya orang yang dia mengamalkan dengan Al-Quran itu. Dia berjalan dengan Al-Quran. Berapapun hafalan kita, kalau kita berjalan dengan Al-Quran, kemudian kita mengamalkan apa yang kita hafal, itu bisa disebut dengan ahlul Quran. Masya Allah. Jadi nggak usah berkecil hati kalau kemampuan menghafalnya itu kurang gitu. Ya amalkan yang dihafalkan itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian jangan pernah juga kita merasa kesulitan menghafal Quran berhenti. Jadi ada salah seorang syekh di Madinah itu, dia putus asa waktu menghafal Quran, prosesnya beliau. Dia putus asa, terus dia ngadu ke gurunya, kayaknya saya berhenti aja deh. Oh gitu. Kayaknya saya udah berhenti aja. Kayak saya udah bingung, banyak masalah, gak lancar hafalan, yang banyak lah alasannya untuk buat berhenti. Kemudian syekhnya ini bilang gini, sekali langsung menghentak muridnya, kamu itu bodoh. Kamu udah tahu banyak masalah, udah tahu kesulitan, kok malah pergi dari Al-Quran, kok malah nggak mau lanjut menghafal. Jadi orang yang butuh menghafal Al-Quran itu sebenarnya orang yang paling banyak masalahnya, seharusnya seperti itu. Karena dia tahu apa yang dihafalkan itu jadi bekal untuk kehidupannya buat diamalin gitu. Terkait dengan menghafal Quran. Dan sekarang syekhnya ini udah selesai hafalannya dari motivasi guru. Luar biasa. Jadi seperti itu. Abi Umi. Jadi harus kita pahami bahwa Allah menciptakan kita itu beserta buku panduan. Abi Umi kalau beli handphone pasti dikasih buku panduan. Tujuannya adalah ketika handphone itu untuk menjalankan aplikasi program yang ada dalam handphone itu menggunakan buku panduan. Dan ketika handphone itu rusak, maka kita bisa tahu bagaimana cara memperbaikinya. Minimal kita bisa diajarkan atau ditunjukkan oleh buku itu kemana kita harus pergi. Begitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia beserta buku panduannya itu Al-Quran. Jadi bagaimana cara kita hidup, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi. Dan kalau kita sedang ada masalah, maka Al-Quran bisa menjadikan kita lebih tenang. Kalau kita masih bingung, Al-Quran mengajarkan kepada kita dekati atau pergi kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Terima kasih Habib Anhar. Alhamdulillah. Mohon maaf ini pertanyaannya bertambah tadi. Habib Umi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kurang lebih podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentu banyak hal yang akan kita bicarakan lagi, tapi karena waktu yang membatasi, maka mungkin sampai di sini dulu perbicaraan kita terkait dunianya para penghafal Al-Quran. Jangan bosan, artinya karena justru dengan membaca Al-Quran itulah masalah-masalah yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan Allah akan mudahkan untuk menyelesaikannya, ya kan? Ada di dalam Quran sebutkan gimana yang may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka itu pun ada dalam Al-Quran. Ketika kita ada masalah, di Quran mengajarkan bahwa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Sekali lagi jazakumullahu khairan kepada Abi Anhar Rabbani Al-Hafidz yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Jangan lupa Habib untuk tetap stay tune di IBS DF TV dalam program Morning Podcast. Insya Allah kita akan mengundang narasumber yang lain yang tentu
bisa memberikan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan jangan lupa sekarang sudah bulan September, bulan depan kita ada SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru, atau kalau tahun yang lalu sebut PPDB, penerimaan peserta didik baru. Silakan Abi Umi untuk persiapkan dari sekarang untuk mendaftarkan putra-putrinya di Sekolah Quran Darul Fatah. Ada jenjang SD Quran yang ada di Panglima Polim, ada jenjang SMP full day yang ada di Kopi, jenjang SMP yang boarding, ya, boarding school Ikhwan ada di Tanjung Sari, yang Akhwat ada di Haji Mena, dan ada SMA Quran Darul Fatah yang ada di full day. SMA ada pondoknya enggak? Tidak ada, tapi ada asramanya, ya. Barangkali itu saja Abi Umi, ya, pemirsa IBSDF TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya sebagai host mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.